Pertandingan panas tersaji di laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas Indonesia U20 kontra Yaman. Kurang efektif menggunakan formasi 3-4-3, Indra Syafri langsung memasang formasi jitu 3-5-2, di mana Jens Reven bertandem dengan Ragil. Tony Firmansyah bertindak sebagai playmaker sementara Vigo Dennis langsung mendapatkan kesempatan sejak menit pertama. Sedangkan posisi lainnya tidak mengalami perubahan. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara langsung menekan di babak pertama, namun Yaman U20 mampu memberikan perlawanan, bahkan beberapa kali sukses menembus pertahanan Kadek Arel dan kawan-kawan. Hal itu tak terlepas dari peran gelandang skuad Aswan Indra Syafri yang kurang berkontribusi. Terlihat Vigo Dennis tak layak untuk mendapatkan kesempatan sebagai starter. Untungnya memasuki menit akhir babak pertama, Jens Reven mampu mencetak gol usai menerima umpan dari Ragil. Jens Reven sukses mengontrol bola dengan baik dan juga akurasi finishing yang ciamik. Namun Yaman U20 mampu merespon cepat dengan gol yang tak kalah indah, skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, perubahan terjadi ketika Indra Syafri mengubah skema menjadi 3-4-3. Masuknya dua winger yakni Rizky Afrizal dan Arliansyah bermaksud untuk menembus daya gedor. Gelandang underperform Vigo Dennis juga diganti untuk lebih memperkuat lini tengah. Alhasil skuad Garuda Nusantara pun mampu mendominasi jalannya permainan. Para punggawa Yaman U20 juga tampak kesulitan untuk menembus pertahanan. Hingga babak kedua usai, skor 1-1 tidak berubah. Hasil imbang kontra Yaman sekaligus membuat skuad Garuda Nusantara mengunci posisi puncak klasemen dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Bagi Indra Syafri, capaian ini sukses meneruskan langkah Sintayong pada edisi sebelumnya. Tak hanya itu, keberhasilan Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Asia U20 tahun depan juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang dari kelompok umur. Terlebih, skuad Garuda Nusantara sendiri ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Untuk itu, mari terus dukung Timnas Indonesia di berbagai ajang demi membuktikan bahwa tim Merah Putih sudah tidak layak diremehkan. Lolosnya Garuda Nusantara ini juga tak terlepas dari penampilan apik pemain keturunan Jens Reven di 3 laga kemarin. Ya, Jens Reven akhirnya bisa kembali di timnas. Usai kemarin di turnamen Seoul Art and Arts Cup 2024, dia gak bisa main. Nah, khusus Jens Reven, pemain ini tak henti-hentinya membuat timnas mania jatuh hati. Setelah tampil keren di Piala AFF dengan menoreh 4 gol dan 2 assist, Reven kembali mampu membuktikan mengapa Coach Shin secara khusus merekomendasikannya buat dinaturalisasi. Hal ini sudah pasti karena secara atribut permainan, Reven terbilang komplit sebagai striker modern. Ia bukanlah tipe penyerang yang cuma bisa ngendok di kotak penalti, namun ia juga menjadi orang pertama yang melakukan pressing. Kemudian Reven juga sangat mobile dan rajin terlibat dalam membangun serangan. Selain itu, pemain Dordrecht FC ini juga pandai membuka ruang dan juga menarik lawan. Dan dari itu semua, sudah pasti soal urusan gol, Reven terbilang sangat oportunis. Ya, selain di laga terakhir semalam di 2 laga melawan Maladewa dan Timor Leste, pemain 18 tahun tersebut sudah mencetak 2 gol. Lebih lanjut, siapapun yang melihat permainan Jens Reven tentu sepakat bahwa kualitas pemain berdarah Indo-Belanda ini terbilang top. Karena itu, PSSI masih terus memantau pemain keturunan lain di Eropa demi kedalaman skuad yang lebih mantap. Nah, menariknya, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang kini mengandalkan pemain keturunan seperti Jens Reven justru sempat disebut anti-naturalisasi oleh publik tanah air. Anggapan ini atau yang sering kita kenal dengan local pride disinyalir karena Indra Syafri yang tak kunjung memainkan pemain keturunan pada ajang Piala AFF U19 lalu. Saat itu nama pemain lokal yang dinilai kurang moncer terus dijadikan starter oleh Coach Indra, yang padahal ada pemain keturunan yang jelas bisa berkontribusi lebih baik. Tapi hal itu kini diklarifikasi oleh Indra Syafri bahwa ia sama sekali bukan pelatih local pride seperti yang netizen kira. Ia mengaku heran saat dibilang anti pemain keturunan, pasalnya Indra Syafri juga pernah datang ke Belanda pada Oktober 2022. Ketika itu ia masih berstatus sebagai Direktur Teknik PSSI untuk mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi guna memenuhi kebutuhan pelatih Timnas Indonesia Sintayong.
Indra ke sana bersama asisten Sintayong Kim Jong Jin dan utusan PSSI Hamdan Hamedan. Ia mengakui bahwa saat itu pihaknya begitu sulit untuk membujuk para pemain keturunan. Situasinya pun berbalik 180 derajat pada tahun ini, di mana Indra Syafri kembali menyambangi Belanda pada Mei lalu, dan kali ini dengan pangkat sebagai pelatih timnas U20, banyak nama-nama keturunan yang tersimpan dalam sakunya. Bahkan saat ini Indra Syafri mengaku sedang menaksir 5 pemain keturunan, yang 2 diantaranya diyakini adalah Tim Gaipens dan Dayanmark. Tak bisa dipungkiri, prestasi demi prestasi yang diraih timnas Indonesia memang mengubah pandangan dari para pemain keturunan. Satu persatu nama baru terus muncul menunjukkan minatnya untuk membela tim merah putih. Bahkan pemain yang tak memiliki darah Indonesia ikut menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ya, striker Rapid Wina Ferdi Drive yang dikenal karena kabar mengenai keturunan Malaysianya, kini menjadi sorotan utama setelah memperlihatkan ketertarikan yang lebih besar untuk membela timnas Indonesia. Sejak April lalu, Ferdi Drive telah dilaporkan akan dinaturalisasi oleh timnas Malaysia dengan klaim bahwa ia memiliki darah Malaysia. Namun proses ini belum menunjukkan kemajuan signifikan karena Drive masih mencari bukti dokumen yang diperlukan. Menariknya, dalam wawancara yang dilansir dari Makan Bola, Drive mengungkapkan keinginannya yang lebih tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia ketimbang bergabung ke timnas Malaysia. Sontak saja hal ini menjadi perhatian utama publik sebab Ferdi Drive merupakan pemain berusia 26 tahun yang berposisi sebagai striker dengan tinggi 190 cm. Ia pun tercatat pernah mewakili Belanda di level kelompok usia U17, U18 hingga 20 tahun. Dengan ketertarikan yang lebih besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia, Drive bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk skuad Garuda di masa depan. Tapi pertanyaannya, apakah bisa? Terlepas dari itu, sejatinya PSSI melalui anggota Esko-nya Arya Sinulinga menegaskan bahwa Indonesia memang membutuhkan pemain-pemain level tinggi demi terus meningkatkan kualitas dari sepak bola tanah air. Arya menilai bahwa mendatangkan pemain keturunan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, tentu pembinaan di kompetisi semua umur dan juga Liga 1 harus tetap berjalan. Nantinya pemain yang berhak membela timnas sudah dipastikan sah sesuai aturan FIFA dan PSSI akan menjamin hal tersebut. Maka dari itu, mari kita dukung terus upaya PSSI dan seluruh pihak yang terlibat dalam memajukan sepak bola Indonesia.